tetapi dia meliputi seluruh pandangan mata. Ini diantara dalil mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat. Insyaallah. Ya, kemudian juga diantara dalil mereka, Rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani, kata Allah SWT. Ya, Nabi Musa meminta kepada Allah SWT, ya Tuhanku, perlihatkan aku dirimu, ya, anzuru ilaika, agar aku bisa melihatmu. Qala lan tarani, maka Allah SWT pun mengatakan, engkau tidak akan bisa melihatku. Ya. Allah SWT menjawab, engkau tidak akan bisa melihatku. Mereka mengatakan ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan bisa dilihat. Ya. Ikhwanifillah, lanjutan ayatnya, walakin inzuru ilal jabal, tetapi hendaklah engkau melihat kepada gunung, kata Allah. Ya, disuruh Nabi Musa untuk memandang kepada gunung. Ya, fa in istaqarra makanahu, ya, jika gunung itu tetap berada di tempatnya, fasaufa tarani, maka engkau pasti akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya, menampakkan diri di gunung, ya, tiba-tiba gunung itu pun hancur dulu. Ya, jadi ikhwan fillah, ini diantara dalil mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dilihat. Ya. Dan di sini Allah mengatakan menggunakan lan. Saudara kaum muslimin, mari kita bahas satu persatu dalil-dalil mereka. Ya. La tudrikul absar, itu dia tidak bisa dijangkau, dia tidak bisa diliputi oleh pandangan mata. Ya, tetapi dia meliputi seluruh mata. Saudara kaum muslimin, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan peliputan. Apa arti idrak? Idrak itu adalah melihat secara keseluruhan. Ya. Orang-orang beriman ditetapkan oleh Allah, mereka melihat, memandang kepada wajah Allah. Tetapi keseluruhan, ya, maka tidak ada yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha besar. Ya. Tetapi memandang kepada wajah Allah itu ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sebagaimana orang melihat kepada matahari, dia bisa melihat matahari, tetapi sudut-sudut matahari, bagian-bagian terkecil dari matahari, ya, dia tidak mengetahuinya. Ya, dia tidak mengetahuinya. Demikian pula orang memandang kepada bulan. Ya, Masya Allah, sampai ada yang mengibaratkan wajahmu bagaikan rembulan. Kepada siapa? Orang yang halus wajahnya, orang yang bagus wajahnya. Tetapi dia hanya memandang dari jauh. Ya, ketika diciptakan teleskop, ditemukan sebuah teropong yang bisa mendekati rembulan, baru orang tahu ternyata di rembulan itu banyak kawah-kawah, banyak lubang-lubang. Bahkan dia bisa menemukan bulan itu yang pernah terbelah menjadi dua, dan ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Sebab turunnya surat, yaitu Iqtarabatis Sa'ah, yaitu surat Al-Qamar. Saudara kaum muslimin, orang ini bisa melihat, tetapi dia tidak bisa meliputi secara keseluruhannya. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah. Allah memaksudkan di dalam ayat ini, ya, setiap pandangan mata tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah Maha besar. Ya. Tetapi Allah ditetapkan bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Alasan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di suatu arah, ya, ini tidak mungkin. Saudara kaum muslimin, ya, maka kalau arah itu adalah arah makhluk, ya, maka ini tidak mungkin. Ya, tetapi kalau arah itu adalah arah sifat yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tinggi, ya, berada di atas seluruh makhluknya, ya, maka ini ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang mereka maksudkan Allah itu berada bersambung dengan makhluknya, atau sebagaimana air diliputi oleh gelas, maka ini tidak mungkin. Ya, ini makhluk, tetapi ini adalah Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin, kemudian, ya, di antara dalil mereka yaitu
pertanyaan permintaan Nabi Musa kepada Allah agar dia bisa melihat wajah Allah SWT. Yang pertama kita katakan Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia bisa melihat Allah di dunia. Ya, saat itu Nabi Musa meminta agar bisa melihat Allah saat itu. Saudaraku muslimin, ya, maka di dunia ini manusia tidak bisa melihat Allah SWT. Jangankan manusia, para nabi dan para rasul, ya, mereka tidak bisa melihat Allah SWT. Karena keadaan dunia berbeda dengan keadaan di akhirat. Di akhirat manusia akan diberikan kekuatan. Bahkan satu manusia diberikan 100 kekuatan manusia di dunia. Ya, berbeda keadaannya. Saudara kaum muslim, lihat pula kejadian gunung yang hancur. Gunung ini terdiri dari material-material yang keras, bebatuan-bebatuan yang kokoh. Ternyata itu hancur jadi debu. Bagaimana dengan manusia yang hanya terdiri dari tulang dan daging? Kemudian darah, tentu tidak sanggup lagi. Maka berbeda kondisi di manusia di dunia dengan kondisi manusia di surga. Di dunia mati manusia, di surga tidak ada lagi kematian. Ya. Maka saudara kaum muslimin, kemudian perkataan mereka lan. Di sini Allah menggunakan kata lan yang berarti adalah penapian. Ya. Penapian yang mengatakan itu lan, yaitu selama-lamanya kata mereka. Ya, maka ini dibantah. Itu dibantah, itu di dalam kitab itu Alfiyah Ibnu Malik mengatakan wa man ra'a anna nafya bilan mu'abbadan fa qawluhu urdud wa siwahu fa'dud. Ya, siapa yang menganggap lan itu bermakna penapian selama-lamanya, maka tolaklah pendapat ini dan ambillah, dukunglah pendapat yang lainnya. Ya. Jadi lan ini tidak bermakna penapian selama-lamanya. Ya. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim dalam Badail Fawaid beliau mengatakan penapian dengan la nafi itu lebih lama dibandingkan dengan lan. Ya, menafikan dengan la nafi lam itu lebih lama dibandingkan dengan lan. Jadi ikhwan fillah, dengan semua ini maka terbantahlah apa yang mereka asumsikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Ya. Dan sekali lagi ikhwan fillah, orang yang menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat pada hari kiamat kelak, mereka ini sebenarnya menolak karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Sehingga tidak ada usaha dari mereka untuk mengejar nikmat yang besar ini. Ya. Sementara orang yang mengimaninya tentu dia akan berusaha. Dia akan berusaha, yaitu sebagaimana perkataan salaf tadi, yaitu aku menggunakan pandangan mataku ini pada perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka nanti aku akan berada pada rombongan orang-orang yang akan melihat, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perubahan, ada usaha untuk menjadi lebih baik. Ya, saudara kaum muslimin menolak ini, maka tentunya tidak ada usaha-usaha yang seperti tadi. Kemudian disebutkan kama nataqa bihi kitabu rabbina azza wa jalla, sebagaimana yang telah dikatakan oleh kitab Rabb kita Allah azza wa jalla, yaitu wujuhu yawma jinnatira ila rabbiha nazira wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah taala wa alimah. Dan tafsir penjelasan tentang ini adalah yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahuinya. Ya. Bukan seperti apa yang ditafsirkan oleh orang-orang bid'ah tadi, oleh orang-orang yang menolak yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa ma'nahu ala ma arada wa kullu ma jaa fi zalika, dan setiap yang datang tentang Allah dilihat pada hari kiamat dari hadis yang sahih dari Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang beliau katakan. Ya, dan maksudnya adalah sesuai dengan apa yang beliau inginkan. La nadkhulu fi zalika mutawilin bi ara'ina. Kita tidak memasukkan pada keyakinan ini takwil-takwil sesuai dengan apa? Sesuai dengan akal kita. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan contohnya, dan ini satu dari banyak contoh pentakwilan. Ya. Saudara kaum muslimin, wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Ya.
Fa innahuma salima fi dinihi, karena sesungguhnya tidak ada yang selamat di dalam beragamanya, yaitu kecuali orang yang menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ini sebagaimana firman Allah, ya, itu wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Ya, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah telah menetapkan suatu perkara lantas mereka mengambil pilihan yang lain. Ya, ini tidak pantas. Ya, sepantasnya bagi orang yang beriman untuk memilih ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah, apa kata beliau? Amantu billah wa bima jaa fi kitabillah. Aku beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang datang di dalam kitabullah. Apa yang datang dalam kitabullah? Salah satunya Allah mengatakan Allah nanti dilihat pada hari kiamat. Ya, orang-orang tadi justru menolak, maka Imam Syafi'i mengatakan, aku beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang datang di dalam kitabullah. Ya, ala muradillah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulullah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan terhadap apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu salah satunya adalah keyakinan Allah nanti dilihat pada hari kiamat. Ya, Allah SWT dan semua sifat-sifat yang disebutkan oleh baginda Rasul SAW sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian disebut waradda ilma mashtaba alaihi ila alimi, dan kita mengembalikan apa yang samar bagi kita kepada yang mengetahuinya. Makanya para sahabat ketika ditanya oleh siapa? Oleh Nabi SAW, atadri manisail? Qultu Allah wa Rasuluhu alam. Tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Ini ditanya kepada para sahabat. Nabi bertanya kepada para sahabat. Apa jawaban para sahabat? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, jadi dikembalikan oleh para sahabat. Nah, inilah dia cara beragamanya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mereka tidak tahu, mereka kembalikan kepada Allah. Ini kita kembalikan kepada Alkitab, kepada Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman atau cara beragamanya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tasbutu qadamul Islam. Taib. Faman rama ilma ma huzira anhu wa ilmu. Siapa yang ingin mengetahui sesuatu yang dia dilarang darinya ilmunya, walam yaqna bitaslim fahmu, dan dia tidak puas pemahamannya itu dengan berserah diri, menyerahkannya kepada Allah, hajabahu maramuna khalisi tauhid, maka keinginannya ini akan menghalanginya dari tauhid yang murni. Ya, wasafil ma'rifah, yaitu ilmu yang jernih, wasahihil iman, dia akan terhalangi dari iman yang benar. Ya, fayatazabzabu bainal kufri wal iman, sehingga dia akan ragu antara beriman yaitu dan kafir, wal ikrari wal inkar, antara menetapkan dan mengingkari, wa tasdiq wa takzib, antara membenarkan dan mendustakan. Ya, jadi ikhwan fillah, baik, sehingga itu kita melihat bahwasanya manusia itu terbagi menjadi tiga. Ya, di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang Allah SWT katakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan yaitu keberuntungan. Siapa mereka? Mereka beriman kepada perkara yang gaib. Yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Mereka ini ingkar, mereka mengingkari. Kemudian yang ketiga disebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya, di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin. Sebenarnya mereka itu belum beriman. Ya. Jadi ada orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi imannya apa? Imannya tidak benar. Ya, imannya tidak sahih. Kenapa? Karena dia tidak menyerahkan, mengembalikan kepada Al-Quran,
dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah, inilah dia pembahasan kita pada sampai poin ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada poin yang berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.